Halo teman-teman BINUS serta Bapak dan Ibu dosen Sosial Informatics. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 4 akan membahas topik terkait dengan dampak gadget terhadap hubungan interpersonal, khususnya dari perspektif Sosial Informatics, dengan fokus pada konsep hubungan teknologi dengan kehidupan sosial, serta peran gadget dalam membentuk cara manusia berinteraksi di era modern ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, hampir semua orang itu tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan dalam satu ruangan saja, kita sering lihat orang duduk bersama, tapi masing-masing sibuk dengan layar handphonenya sendiri. Ada juga fenomena di mana orang itu lebih sering chat daripada berbicara langsung, atau lebih aktif berinteraksi di media sosial daripada di dunia nyata. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa cara kita berhubungan dengan orang lain itu perlahan berubah karena teknologi. Dari sini, kita bisa lihat bahwa gadget itu bukan cuma alat komunikasi biasa, tapi sudah menjadi bagian penting dalam membentuk hubungan sosial manusia. Dan untuk memahami hal ini lebih dalam, kita bisa melihatnya melalui perspektif sosial informatics yang melihat hubungan antara teknologi, individu, dan lingkungan sosial sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi. Kalau kita lihat dari pola hubungan yang terbentuk, ada tiga hal utama yang saling berkaitan, yaitu teknologi, individu, dan juga lingkungan sosial. Pertama, teknologi. Teknologi seperti gadget berperan sebagai alat yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar manusia. Tapi fungsinya tidak berhenti di situ saja, karena teknologi juga ikut menentukan bagaimana cara kita berinteraksi. Kedua adalah individu. Setiap orang memakai gadget dengan cara yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan kebiasaannya. Ada yang lebih sering menggunakannya untuk komunikasi dekat, seperti dengan keluarga, dengan teman. Ada juga yang lebih banyak untuk aktivitas sosial di media digital. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan seperti keluarga, pertemanan, sekolah, atau masyarakat itu ikut membentuk cara seseorang menggunakan gadget. Misalnya, di lingkungan tertentu, komunikasi lewat chat mungkin dianggap normal dibandingkan komunikasi langsung. Nah, dari ketiga unsur ini, bisa dilihat bahwa hubungan interpersonal itu terbentuk dari interaksi antara teknologi yang kita gunakan, cara individu memakainya, dan juga pengaruh dari lingkungan sosial di sekitarnya. Kalau kita masuk ke perannya, gadget sekarang sudah jadi media utama dalam komunikasi interpersonal di kehidupan sehari-hari. Melalui gadget, orang bisa tetap terhubung tanpa harus bertemu langsung. Komunikasi juga kita bisa lakukan lewat chat, lewat telepon, video call, sampai media sosial. Jadi, jarak dan waktu sekarang bukan lagi jadi hambatan utama. Dalam konteks ini, gadget berfungsi sebagai penghubung antar individu. Misalnya, kita tetap menjaga hubungan dengan keluarga jauh, tetap berkomunikasi dengan teman, atau berkoordinasi dalam kegiatan sekolah maupun pekerjaan hanya melalui satu perangkat. Nah, kalau dilihat lebih jauh, bukan cuma perannya saja yang penting, tapi juga cara interaksinya yang ikut berubah. Sekarang, banyak hubungan interpersonal yang tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga terjadi di ruangan digital. Orang bisa membangun dan menjaga hubungan lewat media sosial, bisa saling berkomunikasi lewat emoji, voice note, atau bahkan video call. Jadi bentuk interaksi itu sudah berkembang. Dari yang dulu serba tatap muka, sekarang jadi lebih fleksibel dan berbasis digital. Kalau dilihat dari perspektif sosial informatics, ini menunjukkan bahwa gadget bukan hanya alat komunikasi, tapi sudah menjadi bagian dan cara manusia membangun dan menjalani hubungan sosial di era modern. Namun, hal ini juga membuat penggunaan gadget dalam interaksi sosial memiliki berbagai dampak yang perlu diperhatikan. Maka selanjutnya kita akan membahas apa saja sih dampak dari penggunaan gadget terhadap hubungan interpersonal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan Kak Paris.
Baik, terima kasih, Paris. Saya akan melanjutkan materi ini. Dampak negatif gadget terhadap hubungan interpersonal, di mana dampak negatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gadget mengurangi kualitas komunikasi tatap muka. Penelitian Prisbilski and Weinstein menyatakan bahwa kehadiran ponsel dalam percakapan dapat menurunkan kualitas percakapan, rasa dekat, dan kualitas hubungan interpersonal. Apa sih dampak utamanya? Dampak utama dari kualitas komunikasi tatap muka. Pertama, penggunaan gadget saat berinteraksi membuat perhatian terbagi. Benar sekali, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, ketika kita menggunakan gadget, sudah pasti perhatian kita terbagi menjadi dua. Yang kedua, komunikasi menjadi kurang fokus dan kurang hangat. Benar sekali, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, tetapi kita sibuk dengan aktivitas lain, sudah pasti kita tidak fokus dan sudah dipastikan pembicaraan kita kurang hangat. Yang kedua, kontak mata, ekspresi wajah, dan respon emosional berkurang. Yang terakhir, orang bisa hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional. Itu tepat sekali. Seringkali kita temui bahwasannya ketika ada orang sedang berkumpul atau sedang berbicara dengan lawan bicaranya, kita sering melihat bahwa orang tersebut hadir tetapi dia sibuk menggunakan gadgetnya. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang Pubbing and technoference memicu konflik. Penelitian McDaniel and Cowney menemukan bahwa gangguan teknologi dalam hubungan berkaitan dengan konflik, rendahnya kepuasan hubungan, dan menurunnya kesejahteraan pribadi. Dampak utamanya apa? Sebelumnya kita ketahui bahwa pubbing adalah mengabaikan orang lain karena terlalu fokus pada ponsel. Terus technoference yaitu gangguan teknologi dalam hubungan seperti notifikasi atau kebiasaan mengecek ponsel. Nah, ini juga sering kita temui ya bahwa ketika kita sedang kumpul keluarga, kumpul bersama teman-teman, seringkali kita melihat atau kita pun sendiri melakukannya ketika sedang kumpul, ketika ada notifikasi, kita langsung sibuk mengecek gadget kita sendiri. Nah, dampaknya apa? Lawan bicara dapat merasa tidak dihargai atau diabaikan karena seringkali kita terlalu fokus terhadap ponsel, terlalu menunggu apa yang ada di ponsel kita, tetapi kita mengabaikan orang yang ada di depan kita. Jika terjadi terus-menerus, hubungan dapat menjadi renggang. Benar sekali, ketika semua ini berlarut-larut terjadi, sudah pasti, sudah dapat kita rasakan hubungan menjadi renggang. Entah itu dari keluarga atau persahabatan itu sendiri. Yang terakhir, empati menurun dan hubungan menjadi renggang. Nah, studi tentang partner pubbing menunjukkan bahwa mengabaikan pasangan atau lawan jenis, lawan bicara karena smartphone berdampak negatif terhadap kualitas hubungan romantis. Dampak utamanya apa sih? Perhatian terhadap perasaan lawan bicara menjadi berkurang. Kedua, komunikasi digital lebih mudah menimbulkan salah paham karena chat tidak selalu menunjukkan ekspresi, nada bicara, dan maksud sebenarnya. Seringkali kita temukan, mungkin bisa kita sebut dari 8 dari 10 orang yang sedang berchattingan melalui gadget, seringkali salah paham karena chat tersebut tidak mempunyai nada bicara, menunjukkan ekspresi muka. Sering kita contohkan ketika kita menjawab iya dengan nada, padahal kita sering menjawab iya dengan nada pelan, tapi yang chat tersampaikan dengan nada tinggi. Iya, seperti itu. Nah, terakhir, penggunaan gadget berlebihan dapat membuat seorang lebih nyaman berinteraksi online daripada secara langsung.
Ini menjadi kebiasaan buruk ketika kita terlalu sering menggunakan gadget berlebihan dan dapat membuat seorang lebih nyaman berinteraksi online daripada secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan oleh Saudara Berton. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Michelle. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait topik dampak positif gadget terhadap interaksi sosial, di mana kita akan menjelajahi bagaimana teknologi memperkaya hubungan manusia di era digital. Dampak positif pertama yaitu efisiensi komunikasi, di mana gadget bisa menghapus batasan ruang. Gadget memungkinkan komunikasi secara real time tanpa peduli jarak geografis. Di sini dengan video call, instant messaging, di mana kita bisa langsung berkomunikasi secara real time tanpa kita harus berkomunikasi secara tradisional atau bertemu tatap muka. Di sini juga ada dampak positif kedua yaitu dampak jaringan sosial global, di mana gadget memfasilitasi pembentukan komunitas berdasarkan minat khusus yang tidak dibatasi oleh lokasi fisik atau spesifik. Bisa memungkinkan individu menemukan kelompok pendukung, support group atau memiliki tujuan yang sama dan memperluas pertemanan secara internasional melalui platform digital terintegrasi. Contohnya Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Terus dampak positif ketiga yaitu pemberdayaan melalui data, di mana kesadaran sosial, informasi isu terkini tersedia di ujung jari, di mana kita bisa mendapatkan berita-berita secara real time tanpa kita harus menunggu pencetakan dari surat kabar yang membutuhkan banyak waktu. Terus di sini juga ada diskusi publik, di mana memfasilitasi ruang dialog publik yang lebih inklusif dan demokratis. Terus di sini juga ada literasi digital bisa meningkatkan kapasitas individu dalam memproses dan membagikan pengetahuan bermanfaat. Jadi teknologi itu memungkinkan setiap orang menjadi pembuat konten sekaligus konsumen yang informasi yang cerdas. Terus di sini juga ada manfaat keempat yaitu ada kolaborasi global dan inovasi, di mana atau individu platform berbasis cloud di mana pengguna platform berbasis cloud bisa saling berkoordinasi antar individu. Contohnya di sini saya bersama teman saya kita saling berkolaborasi eh, dan berkoordinasi untuk membuat PPT ini, di mana kita bisa saling mengedit atau menambahkan materi sesuai dari eh, kita bagi gitu. Terus di sini juga bisa mendorong inovasi dalam pemecah masalah sosial dan lingkungan melalui crowdsourcing ide dan sumber daya secara kolektif. Dampak positif kelima itu bisa menjadi aktivisme dan keadilan sosial, di mana gadget bisa menjadi alat vital untuk menyuarakan keadilan atau social justice dan dengan transparansi secara publik. Terus memungkinkan mobilisasi massa untuk gerakan positif dan meningkatkan akuntabilitas lembaga melalui pengawasan digital oleh masyarakat sipil atau seluruh rakyat gitu. Nah, ini ada landasan teorinya di mana individu menggunakan gadget untuk memenuhi kebutuhan psikolog dan sosial mereka, mencari kepuasan dalam interaksi digital yang bermakna. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Agung. Baik, terima kasih Saudara Agung. Saya akan melanjutkan presentasinya. Itu terkait optimalisasi penggunaan gadget dalam kehidupan sosial. Gadget telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena mempermudah komunikasi, pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Namun penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi sosial, gangguan konsentrasi, hingga ketergantungan digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijak dan seimbang. Misalnya dengan mengatur waktu penggunaan gadget, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan,
menghindari penggunaan gadget saat berkumpul, serta memilih konten yang positif dan bermanfaat. Kesimpulan dari hal ini adalah dengan penggunaan gadget yang terkontrol serta terbatas, gadget dapat membantu meningkatkan produktivitas tanpa mengganggu kehidupan sosial. Lalu selanjutnya terkait menjaga kualitas hubungan interpersonal di era digital. Di era digital, teknologi memang membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Tetapi hubungan interpersonal tetap membutuhkan interaksi secara langsung. Komunikasi melalui media digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan kedekatan emosional dalam kehidupan nyata. Karena itu, menjaga kualitas hubungan sosial dapat dilakukan dengan meluangkan waktu untuk bertemu secara langsung. Jaga etika komunikasi di media sosial, memberikan perhatian penuh saat berbicara, serta menggunakan teknologi untuk mempererat hubungan. Secara garis besar, dengan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung, hubungan sosial dapat terjaga dengan baik dan harmonis. Baik, sekian itu dari presentasi tim kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.